Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Corona tidak hanya berbahaya bagi badan, pandemi ini juga bisa membunuh kemanusiaan. Memicu merebaknya berbagai macam stigma yang melahirkan cerita pedih tak terkira. Jenazah tenaga medis yang berjuang di garis depan sampai ditolak dimakamkan di tanah kelahiran. Setiap yang kena virus corona sejatinya hanyalah korban belaka, justru wajib dibantu kita semua. Mengapa masih ada saja stigma yang menyakitkan? Bagaimana atasi bahaya kecemasan dan ketidaktahuan? Inilah Mata Najwa. Stop stigma corona. Kalau saya aja berani, Pak. Di atas peti, Pak, saya berani. Penolakan jenazah korban COVID-19 kembali mendapat penolakan di Semarang. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk ngerogoh rasa kamanusan yang kita miliki. Mohon sekali lagi, jangan ada penolakan pemakaman jenazah. Maafkan saya, Bu, ya. Pasien positif yang ada di sebuah kampung betul-betul bukan malah dikucilkan, tetapi kanan kirinya bisa tolong menolong. Sudah 1 bulan lebih sejak kasus pertama infeksi virus corona diumumkan. Tak hanya jumlah kasus yang terus bertambah, tapi juga muncul sederetan peristiwa stigmatisasi di tengah pandemi. Di Ungaran, Jawa Tengah, beberapa hari lalu sempat beredar video penolakan pemakaman jenazah seorang perawat yang positif corona. Penolakan dilakukan sekelompok warga. Maafkan saya, Bu, ya. Mata Najwa telah tersambung dengan Joko Wibowo, suami almarhumah perawat Nuria Kurniasih. Bergabung juga bersama saya ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat malam Pak Joko, selamat malam Dr. Daeng. Selamat malam Najwa. Selamat malam, Mbak Najwa. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas meninggalnya istri tercinta. Boleh diceritakan sedikit sosok almarhumah Pak Joko, usianya berapa dan sudah berapa lama jadi perawat? Istri saya usia 38 tahun, jadi perawat sejak tahun 2005 hingga ajal menjemputnya, Mbak Najwa. Istri saya adalah perawat yang gigih, bekerja dengan seoptimal mungkin, sampai dia dirawat di rumah sakit pun dalam kondisi dia masih bekerja, Mbak Najwa. Jadi sampai terakhir sakit pun itu masih terus merawat pasien, masih terus bekerja? Ya, saat itu kondisinya sebenarnya sudah panas, tapi dia memaksakan diri untuk tetap bekerja, yaitu saat tanggal 16 itu saat dia bekerja masuk siang, kemudian saya suruh untuk periksa, Mbak Najwa, dan akhirnya dirawat saat itu. Pak Joko padahal sempat melarang, sempat bilang tidak usah kerja dulu, tapi istri tetap ngotot, tetap mau masuk, tetap mau bekerja di rumah sakit, begitu Pak Joko? Iya, betul Mbak Najwa. Apakah memang Ibu sempat merawat pasien positif COVID, Pak Joko? Kebetulan istri saya itu bekerja di rumah sakit di ruang perawatan, jadi awal itu memang sebenarnya kurang tahu juga dia didapat di ruang perawatan ataukah saat di emergency. Yang jelas secara pasti saya kurang tahu kalau dapatnya dari mana, kurang tahu juga itu, Mbak Najwa.
ketika sakit, tadi Pak Joko bilang sempat sakit, sempat tidak enak badan, itu sempat dirawat di ruang biasa. Kapan baru kemudian masuk isolasi dan dicurigai memang ini positif COVID, Pak Joko? Baik, tanggal 16 itu masuk di ruang rawat inap, kemudian keluhan yang utama sebenarnya cuma panas sama pusing, ya. Itu dirawat di ruang perawatan biasa 4 hari, kemudian keluhan bertambah menjadi sesek, dan pada akhirnya tanggal 21 itu harus dirawat di ruang isolasi karena dokter mencurigai adanya terkena COVID, Mbak Najwa itu. Dan sejak masuk ruang isolasi sampai akhirnya kondisinya memburuk, itu berapa hari selangnya, Pak Joko? Di awal itu sore itu dibawa ke isolasi UGD, kemudian diperiksa, di swab, di foto ronsen dan diambil darahnya. Istri udah mulai sesak nafas, dikasih oksigenasi. Kemudian malam itu juga ditempatkan di ruang isolasi. Selang 1 hari semalam dipindahkan ke ruang ICU, Mbak Najwa. Jadi kurang lebih 3 hari ya itu. 3 hari. Dan selama di ruang isolasi pastinya Pak Joko sudah tidak bisa menengok istri ya, Pak? Iya, Mbak Najwa. Ketika akhirnya istri berpulang, istri wafat, apakah memang ketika itu sempat berpesan untuk dimakamkan di tempat tertentu, atau ketika itu keluarga saja yang mengambil inisiatif untuk dimakamkan di tempat di mana ayahanda istri memang juga dikubur, Pak Joko? Itu sebenarnya inisiatif dari kami keluarga, Mbak Najwa. Jadi memang kondisi istri saat itu sudah masuk ICU dalam kondisi sudah sesek. Ya, saya juga tidak bisa ketemu. Jadi intinya kami dari keluarga yang berinisiatif untuk mendekatkan kepada ayah tercintanya di pemakaman itu sebenarnya. Dan bagaimana ceritanya ketika ada sekelompok warga yang justru menghalang-halangi ambulans, menghalang-halangi ketika istri hendak dimakamkan, Pak Joko? Bisa ceritakan ke kami? Ya, baik. Ya, saya tentunya sangat kecewa saat itu. Ya, bagaimana lagi sudah tidak ketemu istri sekian lama, memikirkan kondisinya. Kemudian saya sendiri juga tidak ketemu dengan anak-anak sampai akhirnya saya dinyatakan negatif karena saya juga diperiksa swab. Ya, kemudian akhirnya istri meninggal, hanya ingin menempatkan pada posisi di liang lahat saja kok ya susah itu. Saya rasanya perih, sudah habis rasanya perasaan ini. Intinya hanya satu keinginan supaya istri itu cepat mendapatkan tempat. Namun ada beberapa orang yang menolak, itu rasanya sungguh-sungguh sakit sekali, Mbak Najwa. Jadi ketika itu Pak Joko ada di dalam ambulans bersama dengan peti jenazah istri ya, Pak. Jadi Pak Joko melihat langsung bagaimana sekelompok warga itu menghalang-halangi. Sebenarnya untuk jenazah itu masih dalam rombongan jenazah itu masih sekitar 500 meter dari tempat pemakaman. Jadi secara langsung saya tidak tahu sebenarnya, hanya lewat telepon itu ada suara yang kacau, jadi seperti ada protes warga seperti itu. Jadi memang dari Semarang itu sudah 3 kali dihentikan karena ada kabar bahwa ada sekelompok warga tidak ingin jenazah istri saya dimakamkan di situ, gitu, Mbak Najwa. Saya tidak bisa membayangkan sama sekali bagaimana rasanya Pak Joko dan keluarga begitu ditinggal istri, kemudian ketika hendak dikebumikan mendapatkan penolakan seperti itu. Jadi akhirnya lokasi itu ketika akhirnya warga ramai menolak Pak Joko, kemudian Pak Joko dan keluarga mencari alternatif tempat pemakaman yang lain. Bagaimana ceritanya?
Dari awal sebenarnya saya sudah dikasih tempat oleh Pak Direktur kami, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, Dr. Agus Suryanto. Dari awal beliau datang ke tempat di mana SD dikasih di ruang forensik, sudah berpesan beliau, Mas Joko, ini sudah saya kasih tempat, nah, monggo kalau mau dipakai seperti itu. Saya sudah sangat bersyukur intinya, tapi memang kehendak dari kami dan keluarga ingin dekat ketika nanti anak-anak juga ingin menengok ibunya, mendoakan lebih dekat. Namun ya kejadian seperti itu yang rasanya sampai sekarang pedih rasanya dirasakan, Mbak Najwa. Iya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya Pak Joko. Iya. Kita akan rehat sejenak, Bapak. Saya juga masih akan ingin mendengar cerita lebih jauh bagaimana kondisi Pak Joko dan keluarga. Saya juga akan minta tanggapan Ketua Ikatan Dokter Indonesia soal hal ini. Dan saya juga akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tetap di Mata Najwa.